starter pack anak zaman now. Vespa Primavera. Halo YouTube, selamat datang di channel Motomobi. Wah, Primavera. Sudah lama sekali tidak mendengar nama Primavera ini. Dan mungkin sebagian dari Anda malah tidak pernah dengar nama Primavera. Vespa Primavera di dunia tenar karena bodinya yang kecil. Yes, Primavera dulu merupakan salah satu jenis Vespa yang small frame untuk menemani Vespa Darling 50cc di tahun 1953 dan Vespa Super Sprint 90cc di tahun 1966. Sedangkan Primavera menjadi idola di tahun 1967 karena walau bodinya compact namun mesinnya lumayan besar, yaitu 125cc. Primavera versi zaman dulu lahir tahun 1967, punya bentuk ya seperti Vespa klasik. Batok lampunya besar, namun belakangnya tidak terlalu semok. Yes, karena Primavera memang menyasar muda-mudi yang motornya gesit dan langsing. Vespa Primavera ini lumayan diminati di zaman dulu, hingga tahun 80-an. Sayangnya Primavera digantikan oleh Vespa PK125, hingga nama Primavera tenggelam dari waktu ke waktu. Kasian. Namun secara tiba-tiba tahun 2013, Piaggio mengambil nama Primavera lagi untuk jajaran Vespa-Vespanya. Primavera ini untuk menggantikan Vespa LX. Primavera ini memakai sasis baru dengan wheelbase yang sedikit dipanjangkan. Nah, mengenai varian-varian limitednya, seperti biasa, Vespa selalu mengeluarkan varian-varian limited untuk setiap Vespanya, termasuk Primavera ini. Primavera yang ini punya varian limited 50th Anniversary, Yacht Club, Sean Wetherspoon, 75th Anniversary, dan Primavera Picnic. Wah, banyak juga varian limitednya. Kemudian tahun 2025, ada Vespa Primavera yang terbaru. Wah, ini dia yang kami review. Bagaimana rasanya? Dan apa bedanya? Nah, dilanjutkan reviewnya oleh si Mamang-Mamang itu. Ayo Mamang, lanjutkan. Ternyata sejarahnya cukup panjang ya kalau untuk Primavera. Sempat hilang, terus tahun 2013 keluar lagi Primavera. Jadi Primavera itu seperti lanjutannya dari LX gitu ya. Terus tiba-tiba juga ada Sprint. Ya, Vespa itu menimbulkan nostalgia lagi gitu ya. Memunculkan lagi Primavera, memunculkan lagi Sprint selain LX gitu. Nah, Primavera bentuk-bentuknya itu kayak sporty gitu. Jadi anak-anak muda banget. Kalau pengen lebih sporty lagi, ada lagi yang namanya Sprint. Ya, di tengah-tengah ada ini. Tapi yang paling basic entry level yaitu yang LX. Gitu aja milihnya gitu ya. Nah, kalau Primavera dia agak sedikit berbeda walaupun basicnya mirip-mirip dengan LX. Bedanya di mana? Di sirip-sirip depan sebelah sini nih. Gitu. Kalau LX kan di atas, si pernapasannya insangnya tuh di atas. Kalau yang Primavera itu di bawah. Jadi punya ciri khas ya kalau Vespa itu. Kalau lampunya besar bulat itu adalah Primavera. Kalau yang Sprint itu kodok. Dah gampang sesimpel itu kalau Vespa. Terus dia punya lampu-lampuan semuanya udah LED semua. Termasuk lampu utama, termasuk lampu sen juga ya. Udah LED semua. Terus juga kalau Primavera itu ada dua tipe, ada yang biasa, yang standar, atau versi yang S. Yang S itu kan lebih sporty, semuanya hitam-hitam. Kalau yang biasa, itu krom-kromannya kelihatan, sampai pinggiran sini kelihatan krom semua. Kalau yang S itu hitam, gitu aja bedanya. Terus dia punya velg kebanggaan Vespa, yaitu velg ring 12 dengan motif velg yang udah berbeda. Primaveranya yang paling baru yang kayak gini. Yang depannya itu 110-70 ring 12, yang belakang 120-70 ring 12 juga. Ya depannya cakram tuh. Seperti biasa, dia pakai helical spring. Jadi yang sini itu nggak ada apa namanya? Shock breakernya. Shock breakernya cuma sebelah sini. Dengan rem cakram 220 mm tuh di depan. Pakai ABS gitu ya. Ada Vespa-nya, keren banget ABS tuh. Semuanya. Mamang suka banget sama velgnya lucu banget. Tuh, ini Vespa sekarang ya. Depan ini plastik, cuman ininya ada besi-besi nih. Besi-besi. Cuman yang nggak pure besi yang tebel banget, nggak kayak zaman dulu gitu. Lambang Piaggio-nya, lambang Piaggio tahun 80-an.
mirip-mirip. Nah, pinggirnya tuh kayak gini, jadi bisa ngebedain ya antara yang Primavera dan yang Sprint. Kalau yang GTS itu ada footstep yang bisa diambil dari sini keluar. Tapi kalau Primavera LX itu sudah ada di sini untuk footstep yang belakangnya. Masih pendingin udara kalau yang Primavera, cuman ini udah versi GTS gitu ya. Itu udah pakai radiator. Terus ada tulisan Primavera sini. Dah, ini ada juga versi yang Prep yang punyanya Rian The Massive. Rian The Backlight. Ada versi Prepnya. Itu lebih sporty dengan pantat ekor itiknya, terus juga joknya warna merah. Ini lampu belakangnya juga udah LED, lampu sini juga LED, lampu malamnya juga LED, udah full semua LED, ada lampu ke bawah yang nerangin si plat nomor. Ada lambang Vespa di sini dan ini pakai pegangan krom. Kita lihat di balik jok ini ada apa. Nah, kalau Primavera itu nggak usah pakai apa namanya? Pakai kunci yang di belakang itu loh. Tinggal tekan aja tombol. Set. Ini tas Mamang masuk. Jadi kalau helm half face ini masuk, sangat-sangat masuk. Gede, cukup besar kapasitas bagasi di balik jok ini. Ada tempat penyimpanan lagi kalau Vespa. Ada di sini. Terus ini ada tempat charger kalau nggak salah. Mana ya? Nggak ada. Nih ada nih di atas nih. Aduh, nggak kelihatan lagi. Nih, mana tempat charger? Ini apa ya? Oh, buka jok. Ini buka jok. Mana ada USB nggak sih? Ini nih USB nih. Harusnya ada. Kok berminyak ya? Bukan ya? Iya. Tempat USB. Nah, kan? Tuh, USB-A. Ada. HP-nya taruh sini. Taruh di sini. Terus nggak akan jatuh-jatuh keluar jalan karena ditutup. Pinter sekali Vespa. Nyalain ya. Ini pasti keren. Opening si Vespa modern kayak gini sekarang ya. Jadi perpaduan antara analog dan digital. Sini ada fuel gauge, sini ada temperatur, ada jam digital, ada trip A, trip B, itu lengkap. Jadi mindahinnya gimana, Mang? Ke sebelah kanan. Ini kan di kanan. Sebelah kanan nih, toggle. Tung, trip B, odometer totalnya. Nah, kalau yang di sebelah sini, ini biar kelihatan si MID-nya. Gimana cara, Mang? Ke kiri, karena ini di sebelah kiri. Tuh ya, ada range bahan bakar yang tersisa. Terus juga ada berapa volt nih tegangannya. Terus average bahan bakarnya ada juga. Dah. Terus ada menu-menu di sini yang bisa disesuaikan gitu ya. Tekan lama, ada language-nya bisa disetting, setting backlight-nya, kecerahannya. Terus juga unit. Tuh, unit distance kilometer atau mau miles. Gitu, balikin. Ada juga clock-nya. Language balik lagi, dah selesai. Terus starternya gimana, Mang? Di sini ada kill switch juga, jadi kalau mau di gimana pun nggak akan nyala, gitu ya. Kalau pengen di starter, kill switch-nya dinyalain dulu, baru dia starter. Udah halus sekarang mesinnya. Terus di sebelah kiri, kalau mau ngedim, itu toggle aja di sini. Terus kalau mau nyalain lampu besar, gitu. Lampu sen, kiri, kanan, dan klakson. Dah. Simpel itu. Terus posisi duduknya gimana, Mang? Nah, posisi duduknya Mamang itu tingginya 172 cm, bisa menampak sempurna, cuman agak ke depan sedikit. Ya memang seat height-nya, ya, itu 790 mm, agak sedikit lebih tinggi gitu. Jadi dengan yang postur 170 cm aja masih lumayan agak sedikit jingjit kalau misalnya kita di belakang gini. Terus sekarang bounce-nya itu enak. Dulu Mamang ya, nggak pernah pilih Vespa, kenapa? Keras banget, tapi sekarang udah empuk. Dan di belakang sini ada setelan preloadnya sampai 4 setting, makanya bisa jadi sempuk ini. Ini enak pasti untuk jalan jauh. Terus rem depannya cakram. Tapi memang ya karakteristik Vespa ya, dari dulu rem cakram itu nggak pernah empuk gitu, pasti gini nih, keras. Ya walaupun pakem, tuh. Sekarang Mamang pengen coba aja. Udah kan?
Mamang Tea belum diikat. Later. Jadi Vespa-Vespa yang ada di Indonesia itu dirakit di Vietnam, ya. Terus Mamang juga pengen coba. Dulu Mamang punya Vespa itu terlalu rough, terlalu kasar dan keras gitu. Cuman yang baru ini, karena di tahun 2018 sudah ada mesin iGate, mungkin transmisinya juga menjadi ada pembaharuan. Makanya CVT-nya menjadi halus. Dulu Vespa yang Mamang kenal gitu ya, CVT-nya tuh sangat-sangat bergetar parah. Kalau ini enggak lah. Handlingnya jadi makin enak. Cuman ya memang karakter Vespa ya, yang suspensi helical ini ada beberapa keuntungan dan kerugian. Keuntungannya menjadi lebih estetik. Cuman secara handling enggak juga sih. Enggak terlalu enak-enak banget lah. Cuman yang belakang sangat-sangat empuk, enak banget buat boncengin cewek. Wah, the best dah. Empuk sekarang. Nggak bikin kaget. Tenaganya, wah, 150 cc. Power delivery-nya jadi halus, iya. Tuh kan, dia tuh kalau di tikungan gitu ya, dipakai rebahan tuh kurang enak kalau Vespa, karena suspensinya memang tidak dibuat untuk itu ya. Cuman ada beberapa parts sport gitu ya, untuk yang di depannya diganti aja, kemungkinan agak lebih baik. Jadi mesinnya ini sudah ada perubahan tenaganya. Jadi tenaganya itu adalah 11,9 horsepower dan torsinya adalah 12,7 Nm. Dikawinkan sama transmisi ke belakang. Enak sih ini buat cruising, terus juga buat nyantai-nyantai nongkrong, terus boncengin cewek. Wah, the best. Menyenangkan sekali naik Vespa, sumpah. Apa ya? Dia tuh untuk dipakai sehari-hari tuh jujur, Mamang lebih suka pakai motor Jepang. Cuman fun to ride-nya tuh dapat banget kalau Vespa. Seneng aja gitu, selalu tersenyum. Terus juga posisi riding itu kita berada di atas dari motor-motor Jepang. Jadi ada arogan-arogannya tuh ada. Kita merasa lebih tinggi daripada motor Jepang. Overall, mengenai Vespa Primavera, merupakan skuter yang menyenangkan untuk dipakai sehari-hari. Ada rasa bangganya untuk dipakai di jalan raya dibandingkan dengan motor lain. Yes, ini skuter Italia, walaupun buatan Vietnam. Modelnya berbeda sendiri. Perpaduan klasik modern memang cocok untuk nongkrong dan membuat yang punyanya merasa percaya diri. Yes, percaya diri ini karena motor ini tergolong mahal untuk motor sekelasnya. Mengenai harganya, Vespa Primavera ini sudah 50 jutaan. Tepatnya 54.100.000 rupiah on the road Jakarta. Bagaimana menurut Anda tentang Vespa Primavera ini? Silahkan komentar di bawah. Semua ini adalah opini pribadi saya dan Mamang itu. Kami tidak dibayar oleh siapapun dan apapun yang terlihat pada video ini. Sayang sekali. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi Umubi dan Mas Mobi apabila belum berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami semua termasuk Instagram. Cek motomobinews.id untuk berita-berita otomotif terbaru. Terima kasih telah menonton.